Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di rumah ini. Untuk hari ini kita akan belajar nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid adalah huruf nun yang di atasnya ada tanda syiddah atau tasydid. Dan di mana di atasnya lagi bisa berharokat fathah, dhamma atau di bawahnya yaitu kasroh. Waktu guna paling lama adalah pada nun dan mim bertasydid. Baik dia posisinya wasal maupun waqaf, maka nun dan mim bertasydid dibaca dengan gunah yang panjang. Dibaca dengan gunah yang panjang atau lama. Misalnya contoh pada kata wal asr. Nah, ketika ini kita baca waqaf, maka gunahnya lama. Contoh wal asr. Coba lihat, ikuti. Wal asr. Ya, seperti itu. Terima kasih ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak tuh yang solih dan solihah, Umi mau sedikit berbagi ya. Adab sesama teman ya, anak solih dan solih, ada yang tahu dengan sesama teman adabnya seharusnya seperti apa? Satu, saling menyayangi. Boleh tidak menyakiti temannya? Misalnya mencubit, apalagi memukul, berantem, apalagi tonjokan. Boleh nggak tonjokin temannya? Tidak boleh. Tendang boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Karena itu bisa menyakiti teman kita. Kita mau saling menyayangi, saling menghormati, harus sobat sama temannya. Boleh nggak kita ambil barang milik teman kita? Tidak boleh ya. Itu namanya merugikan orang lain ya. Nanti orang tuanya karena pensilnya hilang, pulpennya hilang, bukunya hilang, akhirnya orang tuanya belikan lagi padahal orang tuanya nggak punya uang. Nah, itu akan merugikan orang lain ya. Selain itu apa anak? Saling menyayangi, saling menghormati, terus saling mendoakan. Misalnya temennya sakit, kita doakan. Siapa temennya yang nggak masuk? Delvin kenapa? Sakit. Kita doakan ya. Malika juga ya. Kita doakan. Ya Allah, semoga Delvin dan Malika cepat sehat, bisa sekolah lagi bersama teman-teman, bisa ngaji lagi ya. Iya, begitu. Terus nanti kalau di jalan boleh nggak kita gangguin temennya? Tidak boleh. Ya. Kita harus saling menyayangi, saling menjaga, saling sopan, nggak boleh mukul-mukul teman. Ya, sudah Mak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, hari ini kita akan mengaji. Anak-anak udah sampai ke berapa? Baca biasa. Iya, Masya Allah. Ini sudah tahu ya huruf apa? Kita baca sama-sama. Tulis dulu, nanti baca anak-anak, oke?
bawahnya. Pinter, bawahnya. Masya Allah. Satu lagi mau baca. Kakak Hanan, yuk. Pinter. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Anak sudah pinter ya. Nanti kita ngaji sama-sama ya. Ngaji di depan pakai Iqra ya. Ya. Siapa mau ngaji duluan? Ya, terima kasih ya Mbak Farah ya. Coba Mbak Farah ngaji ini. Silakan Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tingkatan guna. Ya. Ada 4 tingkatan guna. Yang pertama yaitu tingkatan guna akmal, di mana tingkatan guna akmal terjadi pada nun dan mim bertasydid. Ya. Jika ibu-ibu menemukan bacaan di dalam Al-Quran nun dan mim yang bertasydid, maka mau ditahan lama. Ya. Kemudian yang kedua yaitu idgham di gunnah, maka gunnahnya mau lama. Yang ketiga idgham ya, Masya Allah. Tingkatan yang kedua yaitu kamilah. Kamilah terjadi pada ikhfa hakiki. Ya. Nanti kalau bertemu hukum ikhfa hakiki, maka tingkatannya kamilah, sedikit di bawah tingkatan akmal. Yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga yaitu iqlab. Baik, tingkatan yang ketiga yaitu naqisah. Ya, naqisah ini mencakup pada sukun ilham. Ya, sukun yang dibaca jelas. Ya, sukun ilham. Apa saja yang termasuk sukun ilham? Yaitu ilham khalqi, ilham syafawi, ilham mutlak, dan apabila nun dan mim disukun. Ya, nun dan mim yang sukun. Yang keempat yaitu tingkatan angkos, yaitu terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Mahat, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah tidak ada ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih kepada teman sekalian yang sudah bergabung pada hari ini. Insyaallah di pertemuan hari ini saya akan berbagi terkait materi tajwid ya di bab makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf secara bahasa yaitu tempat keluar. Jadi makhorijul huruf, makhraj itu tempat keluar. Secara istilah tempat keluarnya huruf dan perbedaan dari yang lainnya. Jika dikelompokkan, makhraj itu secara umum terbagi menjadi 5, Bu. Yang pertama namanya al-jauf, rongga mulut. Jadi huruf yang keluar dari rongga mulut itu makhrajnya, tempat keluarnya dinamakan al-jauf. Yang kedua yaitu al-halqu, artinya tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu dinamakan makhrajnya, tempat keluarnya itu al-halqu. Nah, al-halqu ini ada 3 lagi makhrajnya, ya, tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Makhraj yang ketiga yaitu alisan. Alisan namanya lidah. Ya, pada lidah kita ada 10 makhraj. Ya, dengan 18 huruf yang keluar darinya. Yang keempat yaitu asyafatan. Asyafatan artinya 2 bibir, Bu.
dari kedua bibir kita ini keluar dua makhraj ya, dua makhraj. Yang pertama yaitu bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi seri. Makhraj yang keempat yaitu asyafatan ya, pada asyafatan ini terdapat dua makhraj. Yang pertama bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi seri atas keluarlah mufa. Yang kedua yaitu dua bibir. Dari dua bibir ada dua cara baca. Yang pertama bibirnya dirapatkan, yang kedua bibir dimonyongkan. Yang dirapat itu mendaba, sedangkan yang monyong adalah bab. Yang terakhir makhraj kelima yaitu al-khayshum. Apa al-khayshum? Rongga hidung. Ya, dari situ hanya keluar satu makhraj ya. Dan huruf yang keluar dari itu yaitu semua huruf bud, nah, nun dan mim. Kalau itu hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, masya Allah. Hari ini anak-anak Umi pengen tahu, sudah tahu belum sih anak-anak terkait rukun iman? Siapa yang sudah tahu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Boleh disebutkan satu. Ya, Umi urutkan ya. Yang pertama iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Percaya pada hal yang gaib yang nggak bisa dilihat. Itu namanya iman. Coba anak-anak lihat ini apa? Bisa dilihat? Yang bisa dilihat. Apakah anak-anak percaya ini namanya menghapus? Kalau percaya dengan benda yang bisa dilihat namanya ilmu. Kalau percaya pada hal yang gaib yang nggak bisa dilihat namanya iman. Anak-anak iman percaya adanya Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat bisa dilihat nak? Namanya gaib. Maka kita kalau percaya adanya malaikat namanya iman kepada malaikat. Kemudian ada lagi iman kepada kitab Allah. Kitab Allah yang pertama apa namanya? Kitab Allah yang pertama Taurat atau Zabur? Anak-anak pernah lihat? Ada tidak kitab? Berarti anak-anak beriman kepada kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Anak-anak jumpa nggak sama Rasulullah? Rasul Allah yang sebelum Nabi Muhammad pernah jumpa? Maka anak-anak percaya bahwa dulu juga ada para Rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari Kiamat. Anak-anak tahu nggak kapan kiamat itu? Nggak tahu. Maka itu namanya gaib yang belum dilihat, nggak bisa dilihat, namanya gaib. Itu namanya iman kepada hari kiamat, karena hari kiamat itu belum ada yang tahu seperti apa dan kapan terjadinya. Yang keenam, iman kepada qada dan takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Misalnya besok ada yang sesuatu yang terjadi, apakah anak-anak sudah tahu? Iya, maka kita mau percaya besok ada takdirnya Allah, baik itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Misalnya besok mau ke Sandung, anak-anak tahu nggak kalau besok mau ke Sandung? Tahu. Maka kita mau percaya Allah itu memberikan takdirnya. Oh besok Mama siapa ya? Mama Gibran misalnya besok mau dapat hadiah mobil. Mama Gibran tahu nggak hari ini kalau mau dapat hadiah mobil? Nggak tahu. Maka itu namanya dia beriman pada yang gaib yang kita belum tahu, ya. Takdir Allah yang baik dan yang buruk. Anak-anak sudah tahu apa itu iman? Percaya pada yang gaib. Kalau percaya pada benda yang bisa dilihat namanya apa? Ilmu. Baik, terima kasih semuanya udah pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tergambar dari kondisi telapak tangan ibu-ibu semua. Oke, boleh yang pertama dengan ibu siapa? Ibu Agustina. Ibu Agustina. Bu Agustina boleh maju. Ya. Saya cek tangannya, Bu. Ya, Masya Allah. Coba digenggam beberapa menit, lalu dibuka. Ini agak merah sedikit, merahnya agak lama ya. Ini menandakan ada lemak di darahnya, ya, kolesterol, sedikit kolesterol. Kemudian kalau untuk angin, ini sedikit anginnya terlihat dari adanya bintik-bintik. Nah, ini seperti saya ini juga ada anginnya, Bu ya. Ini sedikit tapi nggak banyak. Kemudian untuk pencernaan, ini alhamdulillah agak baik pencernaannya. Dari mana pun kita tahu pencernaannya baik, itu tangannya bersih, ya nggak hitam. Ya, tapi kalau banyak warna hitam di ruas-ruas jari, ini kemungkinan pencernaannya kurang lancar atau ada toksit di usus. Ya. Nah, ini alhamdulillah Bu Agustina bagus, ya, tidak ada toksit yang ya mungkin ada tapi nggak banyak. Toksitnya tidak ada ya, tidak ada toksit. Anginnya sedikit sekali angin. Ya. Insya Allah sehat ya Bu. Ya, angin itu yang total putih. Ya. Nah, cuma sedikit nggak banyak. Dan sehat ya Bu ya. Iya. Berikutnya. Monggo dengan ibu siapa? Bu Wiwin. Wiwin boleh dicek genggam tangannya. Sudah. Ya, ini juga orang Indonesia banyak makan gorengan ya. Sedikit kolesterolnya tapi ada. Nah, ini garis-garis hitam ini mengindikasikan sedikit ada kotoran di usus, ya, ada toksit, ada racun yang di usus mengendap. BAB-nya lancar nggak Bu? Lancar ya, cuman dia lancarnya ada sisa nggak, maksudnya tuntas nggak pas BAB? Maksudnya nggak, ya ini aja tiap pagi udah. Tapi pas BAB merasa plong gitu, atau ada kayaknya masih kadang-kadang nggak. Nah itu, ketika BAB-nya itu nggak tuntas, berarti kan ada sisa tinja di dalam, maka itu membuat bakteri-bakteri itu nempel di usus, ya, sehingga itu menyebabkan toksit di dalam usus. Nah ini, jadi disarankan kalau BAB sampai selesai, sampai kita merasa nyaman. Nah, untuk angin ada sedikit angin, ya, tapi kolesterolnya nggak seberapa karena tidak terlalu ya. Sudah Bu, cukup, tapi nanti datanya tak minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di ruang ini. Hari ini saya akan sedikit sharing terkait penyebab batuk pilek, di mana hari ini masih sangat banyak sekali ya anak-anak dan orang tua yang terkena batuk pilek. Ya, apa saja penyebab batuk pilek? Yang pertama yaitu adanya virus, ya, virus influenza, coronavirus, adenovirus, dan beberapa virus lain yang dapat menginfeksi saluran pernafasan. Ya, kemudian ada penyebab lain yaitu alergi, polusi udara, cuaca, dan sistem dalam tubuh. Oleh karenanya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan memanfaatkan rimpang-rimpangan yang ada di pekarangan rumah kita. Salah. Baik, ibu-ibu, bahwa penyebab umum batuk pilek itu tadi yang pertama virus, ya, penularannya ini bisa dengan adanya kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Maka apabila ada anak-anak kita yang sedang pilek atau ada orang yang pilek, maka disarankan untuk menggunakan masker, ya, tidak terlalu dekat. Kemudian lagi ini bisa dari debu, serbuk sari, bulu hewan, dan asap rokok yang dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan batuk pilek. Adanya polusi udara ini juga apabila kita bepergian banyak menggunakan masker supaya
adanya cuaca yang tidak menentu, kadang terlalu panas, terlalu dingin, ya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, ini juga akan memacu adanya batuk pilek, ya demam. Oleh karenanya kita harus senantiasa menjaga kekebalan tubuh kita dengan sering mengkonsumsi rempah-rempah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membagikan terkait metode taktik Quran, yaitu metode Zahrain. Ya, untuk metode ini ada beberapa perlengkapan yang perlu kita miliki. Yang pertama yaitu mushafnya, mushaf Zahrain. Di mana mushafnya bentuknya seperti ini. Ya, Ibu, jadi dia berbentuk penggalan-penggalan ayat. Ini akan memudahkan kita dalam mengajari anak-anak menghafal Al-Quran meskipun anak-anak belum bisa baca Quran. Ya, jadi nanti dipenggal. Di sini sudah ada penggalannya. Per penggal itu pendek-pendek. Itu diulang sebanyak 3-7 kali. Ya, ini. Kemudian kita juga membutuhkan ada yang namanya flash disk. Di flash disk ini akan memudahkan anak-anak selain mereka melihat, karena ini bisa disetel di TV, dia juga bisa disetel di speaker seperti ini. Jadi bisa didengarkan anak-anak sambil bermain atau ketika dia sedang makan atau ketika bisa dimakan. Kemudian ibu-ibu bisa nanti gunakan ini, ya, misalnya ibu-ibu di rumah ada TPA. Ini sebagai kontrol untuk anak-anak baca. Misalnya hari ini ada hafalan baru, maka surah apa, ayat berapa yang sudah diajarkan bisa dituliskan di sini. Misalnya surah Naba, kemudian ayat berapa nanti dituliskan. Nah, ini murojaah hafalan baru untuk besok. Ya, besok misalnya anak-anak kalau ulang hafalannya dituliskan di kolom berikutnya. Kemudian apabila hari ini anak-anak ngaji bisa ditulis di kolom baca Quran. Ini untuk murojaahnya, misalnya hari ini kita sudah mengajarkan di ayat 1, ayat 2. Nah, misalnya 2 ayat hari ini, maka nanti kita tulis di sini, terus di murojaah sebanyak 10 kali. Oke, di sini di murojaah sebanyak 10 kali. Apabila sudah di murojaah boleh diberi tanda centang. Ya, dan ini ada paraf untuk guru. Nah, misalnya ibu-ibu di rumah ada TPA bisa menggunakan buku murojaah ini. Udah 2 menit, Mi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa rimpang-rimpangan yang sering tumbuh di sekitaran rumah kita di pekarangan, ya. Biasanya disebut dengan apotik hidup, ya, karena dia berfungsi sebagai obat maka disebut dengan apotik hidup. Ya. Ini yang saya pegang adalah serai. Sudah tahu ya ibu-ibu, ini sering kita gunakan untuk masak. Ibu-ibu sudah nggak asing lagi dengan benda yang satu ini. Ini adalah serai, di mana serai ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Di mana manfaat serai yaitu sebagai antiinflamasi dan analgesik, kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Ibu-ibu kalau terasa lelah berat kerja seharian, boleh serai diiris-iris, kemudian diberi air panas, kemudian tunggu sampai hangat, kemudian diminum. Ini akan mengurangi tingkat stres, mungkin capek seharian bekerja. Kemudian yang berikutnya yaitu ada jahe. Jahe ini sangat mudah tumbuh di pekarangan. Ini juga berfungsi untuk antiinflamasi dan analgesik, mengurangi mual dan sakit perut, membantu menurunkan gula darah. Mungkin ibu-ibu yang gula darahnya tinggi bisa konsumsi jahe. Kemudian mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dan dari kerusakan sel. Ya, mungkin udah mulai keriput-keriput ya ibu-ibu, boleh rajin mengkonsumsi jahe.
Bisa dengan digeprek atau diparut, bisa direbus. Nah, yang warnanya oranye ini kan ibu-ibu namanya jahe. Kunyit ya, ini kunyit. Ibu-ibu sering pakai untuk goreng ikan, biasanya untuk bumbu ya. Ini punya manfaat yang sangat baik juga, membantu mengurangi gejala artritis ya, mengandung kurkumin yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel, dapat membantu menurunkan gejala depresi. Ini sangat disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Satu lagi ini ada kayu manis ya, kayu manis ini membantu menurunkan gula darah, mengandung senyawa yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan dapat membantu mengurangi gejala artritis. Ya, ternyata beberapa bahan-bahan ini memiliki kesamaan ya, ibu. Antara jahe, kunyit, serai, kayu manis ini memiliki kesamaan, yaitu anti-inflamasi Udah. dan antioksidan. Terima kasih. Haji Hashim Asy'ari ini dan santri-santrinya ketika masa penjajahan sempat daerah mereka tinggal itu ingin diambil. Mereka penduduknya ingin dijajah. Rakyat-rakyat, penduduknya, petani dan orang-orang desa itu sudah pada ketakutan. baini aydihim saddan wa min khalfihim. Ya, pesan. Ibu untuk tadi di waja'alna min baini, ada nun sukun bertemu huruf ba, maka hukumnya idgham, hukumnya iqlab. Maka mau ditahan lama, suara nunnya diubah menjadi min. Jadi tadinya tulisannya min baini, maka dibaca menjadi min baini. Ya, ditahan lebih lama dengan tingkatan gunah yang kamilah. Boleh diulang, Bu? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Ahsan. Cukup ya. Misalnya ada nun bertasydid, maka saat membaca nun bertasydid kita tahan lama. Anna, seperti itu. Coba sama-sama wahid isna'in talata. Anna Seperti itu. Nun mim juga sama.
nun dan mim yang bertasydid itu gunanya lama, baik dia di tengah kata atau di akhir kata, baik dia waqaf maupun wasol. Ya, contoh pada buku di halaman 120 itu ada contoh huruf nun dan mim yang bertasydid pada saat wasol maupun waqaf. Maka saat wasol maupun waqaf itu dibaca panjang. Contoh yang pertama pada mim. Wa mimma razaqnahum. Coba Mahat. Wa mimma razaqnahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebun sayuran milik keluarga di Desa Jatisari, Dusun Jatisari, Kelurahan Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan. Ini saya masih di kebun kemangi, ya teman-teman. Ini tadi sudah dipanen. Tidak hanya kemangi, sebenarnya di sini juga ada selada. Seladanya campur dengan bayam. Masya Allah, ya, assalamualaikum. Ini saya bersama Ibu Erna, pemilik kebun sayur. Ini beliau menanam selada dan di bagian sana beliau menanam kemangi. Ya, ini tadi sudah dipanen sebagian. Ibu sedikit bertanya, apakah ada kesulitan dalam menanam sayuran ini, Bu? Ya, kalau kesulitannya itu kalau panas nggak disiram ya nggak hidup. Kalau ada hujan ya nggak disiram nggak apa-apa. Iya. Mau apa? Mau mupuk pakai siram. Ya, Bor. ya pakai gembos. Sumber airnya dari mana, Ibu? Air hujan kalau Air sama air hujan. sumur. Sama air sumur. Oh ya, Masya Allah. Bu, untuk penjualan bagaimana, Bu? Apakah harganya bagus? Ya, sekarang lagi bagus. Nah, pernah nggak, Bu, ada kerugian misalnya? Ruginya itu kalau murah itu rugi. Oh, kalau murah ya, Bu ya. Oh ya, Masya Allah. Tapi ini ke depan prospeknya bagus ya, Bu ya. Banyak yang membutuhkan, Bu. Biasanya warga ini apa untuk warung makan atau gimana, Bu? Ya, di pasar buat rumah makan. Rumah makan. Oh ya, baik. Terima kasih, Ibu, atas informasinya. Semoga semakin sukses ya, Bu ya, bertanam sayurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan KKN hari ini saya berkunjung di peternakan milik Bapak Khairul Umar. Itu peternakan bebek. Ini bebek yang punya ternak, bebek packing. Ya. Saya akan sedikit wawancara kepada beliau, observasi dan menanyakan bagaimana peternakan Bapak ini ke depannya, apakah ada peningkatan atau adakah kesulitan yang dialami oleh Bapak Khairul. Baca, terima kasih. Bismillah, ini saya sedang observasi peternakan bebek milik Bapak Umam yang berdomisili di Desa Jatisari, RT 43, Jati Agung, Lampung Selatan. Pak, mohon izin ya Pak, mau sedikit dari informasi ya Pak. Assalamualaikum. Dengan Pak Umam ya? Ini saya ada tugas KKN dari kampus Pak.
ingin sedikit bertanya-tanya terkait peternakan bebek milik Bapak. Ini ada berapa ekor Pak bebeknya? Oh, permisi 400 Bu. Ini 400, Masya Allah. Dari 400 ini biasanya kandangnya butuh berapa luasnya Pak? Ini kandangnya 10 kali 20 Bu. 10 kali 20. Ya, ini cukup ya Pak kalau nanti dia besar gitu Pak? Oh cukup, ini baru 400 kita mau nurunin 700 ekor, biasanya kita kapasitas 700. Masya Allah. Ini menetaskan sendiri atau beli bibit ini Pak? Sementara kita bibit dari PT Gunung Sindur fungsi 88 Bu. Oh, masih. Ya tidak promosi tapi memang itu saya kasih beli bibitnya. Oh, bibitnya beli ya Pak ya? Kita kehabisan stok, indukan sudah tua jadi bibit beli. Oh, baik Pak. Biasanya netasin sendiri Bu. Oh, begitu. Punya indukan gitu ya Pak ya? Saya jual juga saya jual. Oh, sudah dijual. Ya baik. Bapak ini pakannya apa Pak? Ini pakannya kita sementara pakai BR1 untuk awal ya, karena memang masih awal. Jadi nanti biasanya untuk 1 minggu kita sudah campur pakan, pakai pakan-pakannya dari bahan-bahan limbah. Ya baik. Bapak biasanya sampai dijual umur berapa? Biasanya 45 sampai 50 hari. 45 sampai 50 hari. Baik. Dari populasi yang ada Pak, berapa persen tingkat kematian begitu? Ya alhamdulillah sih selama penanganan ini biasanya paling ya cuma 3%, 4%, paling banyak 5% kalau nggak ada penyakit, tapi Ya. kalau cuma penyakit wajar ya itulah paling 4% paling banyak. Ya baik. Bapak ada kendala selama beternak ini Pak? Ya kendala tetap ada, biasanya kalau musim hujan kendala. Musim hujan itu memang kita harus ekstrim untuk menjaganya karena BOD anakan bebek ini nggak sekuat bebek dewasa, jadi ya kendalanya kalau musim hujan aja kita agak ekstra hati-hati, harus butuh banyak penghangat. Dihangatkan ya Pak. Oh ini ada dandang ini biasanya dipakai untuk Ya, diisi apa ini Pak? Untuk menghangatkan nanti BOD-nya yang masih baru turun itu, kalau musim hujan kita pakai bara di tengah-tengahnya. Oh gitu, enggak ini ya Pak ya, apa enggak takut enggak bahaya gitu ya Pak ya? Bahaya. Tidak aman. Oh Masya Allah. Ya baik, biasanya untuk apa penyakit yang pernah dialami di ternak Bapak ini sakit apa Pak bebeknya? Kalau untuk sakit kena koli biasanya amonia, banyak menunjukkan kotoran itu biasanya, tapi ya nggak banyak, biasanya 1-2. Cuman kalau yang penyakit aratan itu ya kita jaga-jaga, biasanya musiman itu Bu. Oh, ya, baik. Ya, Masya Allah. Untuk pemasaran gimana Pak harganya? Pemasaran aman. Kita Gimana, mau Pak, berapa aja, yang penting standar pemotong kita diambil sama pemotong. ya? Berapa ribu ekor aja yang penting barangnya masuk itu diambil sama pemotong. Bobot berapa Pak Ya, biasanya? 1,5 paling rendah 1,5 sampai 1,8. 1,5 sampai 1,8. Itu biasanya diambil tengkulak gitu ya Pak? Ya, diambil. Atau kalau enggak kadang minta pengiriman, kita ngirim. Cuman harga ngirim beda dengan pengambilan sendiri. Iya baik Pak. Untuk kedepannya Pak, ini kira-kira prospek beternak bebek ini bagaimana Pak? Mengalami kenaikan harga atau ada kendala di penjualan atau gimana Pak? Kalau untuk kenaikan harga biasanya standar sih, ya tetap ada kenaikan biasanya. Cuman ya kendala penjualan nggak ada. Banyak permintaan pasar ya Pak ya? Ya banyak permintaan pasar, kita stok barangnya yang nggak ada. Stok barangnya yang Dan tidak ternak ada. bebek itu nggak semua orang mau gitu. Oh, tidak semua orang mau. Karena apa Pak? Kok nggak semua orang mau? Ya, Ini teknik pakan terutama. teknik Iya, pakan nggak pakan. ketemu. Kalau kita nggak bisa ngolah untuk pakan, ternak bebek itu berat. Makanya kita harus teknisnya cari limbah. Cuman kalau ngandelin pakan pabrik kan kita berat rasanya. Ya memang awal tetap kita harus pakai pakan pabrik. Cuman untuk ke depan terus ke berkesinambungan untuk pencampuran pakan kita cari limbah. Yang terdekat limbah apa yang terdekat itu. Oh, limbah apa Pak biasanya Ya Pak? biasanya kita pakai ada nasi sisa,
kemudian pakai tepung chicken bekas gitu kan, kemudian ampas kelapa. Itu dapat dari mana Pak Pasar, nasi? dari Oh, pasar, di pasar ya. Kalau nasi Pak, apa dari warung Jadi dari makan warung atau? makan gitu. Kadang ada yang nganter ke Ada. tetangga gitu, tapi nggak tiap hari. Oh, iya. Oke. Sudah berapa lama Pak beternak? Dari tahun 2013 Bu. 2013 awal kita sudah mulai beternak sampai hari ini. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih ya Bapak atas kesediaannya membagikan sama-sama, Bu. informasi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tombol bukannya. 1, 2, 3. Izin ya Ibu-Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Hari ini saya akan memperkenalkan pengobatan Bu. Ini pengobatan yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah, itu namanya hijamah. Hijamah atau orang biasa bilang bekam. Ya, jadi bekam ini kita mengambil darah kotor Bu, darah yang sudah mati, sel darah merah yang sudah mati, yang sudah tidak terpakai lagi untuk badan kita, sehingga disunahkan Rasulullah untuk mengeluarkan darah itu minimal sebulan sekali. Jadi ya, ini banyak manfaatnya. Ini alatnya ini Bu ya, ada cuping. Nah, ini alat sedotnya. Jadi nanti kita sedotkan di bagian tubuh kita yang terasa sakit atau pada titik-titik bekam. Ya. Ini saya akan praktek ya. Ada yang mau untuk praktek? Boleh. Di situ saya ya. Isunya boleh tinggal. Di belakang. Posisinya sukses. Tangan mungkin. Kita bekam, kita beri minyak dulu ya Bu ya, ini minyak zaitun supaya kulitnya lentur. Oh ya, dipijit dulu. Oh ya, kita pijit supaya rileks ya Bu ya. Nah, setelah itu kita pasang ya Bu cupingnya ini. Nah, ini nggak sakit ya Bu ya, ini nggak sakit. Kita tunggu beberapa saat sampai 5 menit ya Bu ya. Kalau sudah 3 sampai 5 menit dia kulitnya agak memerah, vakum. Nah, ini akan mengumpulkan sel-sel darah merah yang sudah mati. Setelah itu nanti kita pakai lancet, kita lubangi. Nah, ini posisinya ini sudah gembung ya Bu ya, apa bentol. Jadi insya Allah kalau udah bentol tidak sakit kalau kita ini nggak sakit Bu. Enggak, kalau sakit kan. Setelah kita langsung kita pasang lagi. Ada yang sudah pernah bekam? Sudah Om, sudah. Sering Om.
Nah ini yang keluar bukan darah segar ya Bu ya, ini darah kotor. Ini kayaknya ibunya agak sehat ya, jadi nggak banyak darah kotornya. Nah ini dibaca bisa ya Bu ya, ada titik-titiknya. Di sini ada titik tunggu fluid ya, di sini 9 titik sunan itu ya Bu ya, di bahu, nanti di bawahnya ini ada titik-titiknya. Nah setelah beberapa saat nanti kita buka dan kita ambil darahnya. Nah ini alhamdulillah ibunya sehat, jadi tidak banyak darah kotornya ya Bu ya, tapi biasanya kalau sakit itu banyak sekali darahnya. Ya, terima kasih untuk hari ini sharing kesehatannya, teknik hijamah atau bekam. Nah, ibu-ibu nanti kalau mau nyoba satu-satu boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.